guru wali kelas. Yang pertama itu Pak, menurut Bapak, bagaimana motivasi belajar siswa di kelas selama pembelajaran daring dari pengetahuan Bapak? Pelaksanaannya waktu dia diri, kelemahannya ya mereka kadang lalai pengantaran tugas ke sekolah. Kita melaksanakan luring itu hanya mengantar tugas saja, dan itu pelaksanaan pada masa akut pandemi COVID itu, antar tugas sekali seminggu ke sekolah. Dan para peserta didiknya ada juga yang tidak mengantar, mengabaikannya. Dan upaya-upaya yang dilakukan para guru mata pelajaran serta Bapak Ibu wali kelas mengunjungi home visit ke rumah siswa, mempertanyakan apa masalahnya. Karena memang ada yang bervariasi lah alasannya, ada yang malas, ada yang ketiduran, ada yang nggak tahu, ada yang habis paket. Jadi sehingga hal ini yang kita temui di lapangan. Sementara itu kalau dalam daring sama halnya dengan yang luring tadi. Luring tadi sekali lagi hanya pengantaran tugasnya aja. Kemari, antar, ketemu gitu aja. Sudah kita laksanakan. Sementara kalau untuk yang daring, waktu kita mengadakan Zoom, banyak peserta didik yang tidak hadir, atau pada pelaksanaan Google Meet juga menggunakan aplikasi Google Meet. Banyak peserta didik, tapi alasan klasiknya paket. Karena memang harus kita akui, kita memiliki 11 mata pelajaran. Kalau sempat semuanya mengadakan pertemuan dalam jaringan melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, tentu ini akan memakan paket mereka. Dan tidak semua para peserta didik itu memiliki WiFi di rumahnya ya. Jadi ada yang pakai paket manual di kartunya, kartu data. Kira-kira kayak gitu. Halangannya hanya di situ aja. Kalau motivasi belajarnya untuk beberapa peserta didik, para peserta didik yang kita prediksi memiliki kemampuan akademiknya yang bagus, tetap tekun mereka, tetap setia. Dan ada juga peserta didik kita yang di luar ekspektasi kita. Dia sangat rajin hadir di Zoom, tugasnya selesai tepat waktu, bahkan berprestasi. Setelah tatap muka sekarang jauh dari apa yang kita dapatkan di daring itu. Iya. Ketika bertemu di lapangan atau di kelas seperti ini, seperti kita lah fisika misalnya atau IPA ya kan, kita sajikan satu persoalan, kita tuliskan, coba kamu kan juara kemarin, soal yang sama kita bikin, nggak bisa diselesaikan. Jadi memang ya untung aja lah cepat berlalu, walaupun 2 tahun ini kita tidak tatap muka. Akhirnya kita mengetahui ada satu orang kelas 9 seperti itu, juara satu kelas, tapi begitu masuk jauh dari harapan. Nah itu juga penilaian kita di daring itu dengan di daring itu, itulah yang kita dapat. Mereka mendapat menyelesaikan tugas-tugasnya, menyelesaikan ulangannya ataupun ujian-ujiannya bagus. Tapi ketika sudah masuk seperti yang saya katakan tadi, mereka satu orang memang sih ya tidak bisa seperti yang kita lihat di dalam jaringan itu ketika udah tatap muka. Kira-kira kayak gitulah. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ini yang masih berkesinambungan sebenarnya. Penyebab motivasi belajar siswa dan siswi di SMP Trisakti 2 ini, kenapa bisa berbeda-beda Pak? Tentu berbeda-beda motivasi belajarnya, dan hal ini juga tidak terlepas dari kehidupan keseharian dari keberadaan keluarganya. Kita mengetahui
di lingkungan sekolah kita ini, di Kelas Mandala, para orang tua, pekerjaan orang tua itu dominan itu pemulung. Memang ada sih yang PNS, orang tuanya, ada yang Polri, dan ada yang pengusaha, ada, tapi persentasenya sedikit. Dan dominan mereka orang tuanya pemulung, supir angkot. Tentu ini berpengaruh terhadap pendampingan orang tua untuk memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Ada yang anak-anak itu saya lihat termotivasi, terbangun sendiri motivasinya, menyuguhkan kesungguhan dirinya untuk belajar. Ada. Dia sudah tidak punya ayah, hanya ibu yang bekerja, itu pun pekerjaannya tukang atau buruh lah, saya katakan buruh cuci. Dan anaknya bisa meraih prestasi tapi tidak terlalu gemilang. Artinya kalau di peringkat masuk 10 besar, termotivasi sendiri. Dan ada yang anak ini yang motivasinya datang dari luar dirinya, dia rekam tapi tidak mau melakukan hal yang dimotivasi. Dia merekamnya, dia ya bisa kan berubah, karena misalnya siapa 3 hari berubah, 3 hari lagi udah nggak masuk lagi. Ada. Tentu motivasi belajar itu terbangun dengan sendirinya, memang tidak terlepas dari peran para guru untuk memberikan sejumlah informasi terkait tentang apa sih manfaat daripada belajar itu. Makanya selalu ada nasihat-nasihat, dan ini juga kolaborasi dengan guru BP kita atau bimbingan konseling. Kalau ada masalah-masalah belajarnya, BK juga terlibat dalam hal ini. Tentu ini mungkin salah satu jawaban yang mungkin mewakili pertanyaan dari adik-adik ya. Oke, baik Pak. Baik. Terima kasih Pak. Berarti ini lebih nomor 2-nya tadi lebih ke alasan kesadaran material ya Pak ya, Iya. tergantung siswanya. Lanjut selanjutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak. Menurut Bapak pribadi, apa peran orang tua Pak agar siswa-siswi ini dapat termotivasi dalam belajar? Ya, tentu seperti yang pernah kita mungkin pernah mendengarkan, pendidikan pertama itu ada di keluarga. Ya. Peran utamanya sebagai orang tua yang dikaruniakan Tuhan anak, tidak terlepas tanggung jawab orang tua untuk memotivasi anak-anaknya untuk belajar. Tak kala itu bisa saja tidak terlaksana oleh karena para tua ini sebagian besar menurut saya karena faktor pekerjaannya kurang memperhatikan bagaimana kehidupan belajar anaknya. Tentu ini akan menjadi sandungan, tapi tidak terlalu kecil. Kalau anaknya memang termotivasi belajar, nggak masalah, cukup ditanya aja. Bahkan ada yang peduli, contohnya kepeduliannya berlebihan pula. Saking apanya kita menerjemahkan orang tua terlalu over. Tiap hari datang ke sekolah, anak saya lupa begini, payah kali bangun, udah kita home visit, saya pergi ke sana. Kenapa nak, kok lama kali bangun, padahal kita jumnya jam 7.30, ini kau belum bangun, apa sih masalahnya? Di rumah ada wifi, ini mama hampir tiap hari lo telepon, hampir mau ketemu ke sekolah, masa nggak dihormati orang tuanya? Ini juga berpengaruh. Mungkin karena kehidupan orang tuanya dilihat terlalu. Saya tanya, kenapa kamu seperti itu? Ya bermacam-macam jawabannya. Seperti anak ini tadi, alam mama aja pulang pun dari kafe malam-malam. Itu kan ini juga berpengaruh bagaimana karakter dari orang tua itu diperhatikan oleh keturunannya atau anaknya. Karena anak ini kan udah SMP, udah tahu mama pulang
kadang terciumnya bau minuman keras. Kehidupannya ya itulah. Bahkan kita sebagai guru hanya kesanggupan kita terus kita motivasi, kita berikan gambaran-gambaran. Ya, misalnya karena saya bercerita tentang si anak singkong kan begitu, ya kan? Si anak singkong ini gara-gara singkonglah dia menjadi orang hebat di negara ini. Ya kan? Kalau bisa dilihat di YouTube, harga tanggung salah saya. Ini boleh kita ceritakan kisah ketokohan seorang yang apa ini pada peserta didik untuk memotivasinya, untuk melihat orang tuanya seperti itu. Ya kita sebagai guru hanya mana berani kita mengatakan ibu pun salah pulang-pulang dari KP jam 1 jam 2. Anak ibu main mobil legend terus sampai jam 4 nggak ibu perhatikan. Di kamar mengurung diri. Tentu ini akan berbahaya. Motivasi belajarnya itu saya pastikan nol kalau kayak gini. Tingkah dari orang tua, tingkah anak ke mana, bawa jalannya nggak ada di jalan yang benar-benar mengarahkan. Akhirnya apa? Yang jadi korban siapa di sini? Tentu kita sudah tahu. Anak inilah yang jadi korban, ya kan? Padahal kita berharap di usia SMP ini karakter anak ini harus betul-betul tertempa matang sehingga nanti masuk ke SMA atau SMK dia sudah semakin terarah mau menuju ke pendidikan yang akan dituntut selanjutnya. Pintu terakhir kan mau masuk perguruan tinggi kan di SMK atau SMA. Kalau di SMP ini kita membentuk bentengnya, fondasinya bagus sudah. Tapi ada juga siswa kita yang betul-betul orang tuanya memperhatikan, bahkan PR-nya ada yang salah koreksi guru, ya kan? Ditunjukkan, Pak, kata anak saya ini Pak, jadi anaknya yang lapor, orang tuanya yang lapor. Soal ini Pak, iya, kata anak saya ini menurut pengalaman belajarnya sudah memenuhi jawabannya. Sebentar ya Bu, kita cross check. Guru juga manusia, ada yang salah koreksi. Ini pendampingan yang positif dari guru pun semakin berhati-hati dalam memberikan koreksinya. Nanti para saudari terlibat di sana. Nah itulah bervariasi. Saya katakan motivasi pendampingan orang tua itu bagaimana supaya upaya-upaya yang dilakukan orang tua itu mendampingi anaknya ya sebisa mungkin kami selalu katakan mohon dibekali ya Bapak dan Ibu kita dengan fasilitas yang ada di rumah, tidak paksaan. Kalau nggak ada bisa Androidnya, datanglah ke sekolah, di sekolah dia belajar, ada wifi di sekolah. Juga kita buat di sekolah, walaupun tidak berseragam. Yang penting mereka belajar. Kayak gitulah. Lanjutlah. Untuk selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana upaya Bapak sendiri selaku guru wali kelas dan juga guru bidang studi dalam memotivasi belajar siswa secara luring ini, Pak? Secara luring ya, luar jaringan ya. Tetap lengkap. Saya wali jawabannya, kita dulu waktu masa pandemi membuat satu program namanya Jam Perwalian. Itu dari sekolah ya Pak? Dari sekolah. Oke. Tentu ini akan imbas kepada strategi guru mapel atau guru wali kelas untuk membangkitkan gelora belajarnya, semangat belajar anak ini. Itu 1 jam pelajaran 40 menit. Hanya memotivasi jam perwalian itu di masa pandemi. Kalau boleh, kita dulu introduce pengganti upacara bendera lah setiap hari Senin kan. Kalau kita upacara kan 1 jam pelajaran. Nah, karena upacara setiap hari Senin lagi dibuat jam perwalian itu mengganti pelaksanaan acara pemilihan. Itu sudah kita laksanakan di daring. Nah, berbekal dari situ data-data yang kita dapat, sedikit pun dia upaya guru itu memberikan arahan bimbingan semasa pandemi, paling banyak arahan motivasinya jaga kesehatan supaya jangan sampai
tertular kan begitu. Itu utama, makanya dibuat ke sana. Baru yang kedua, beri hati untuk belajar. Itu motivasinya. Inilah yang kita giring di masa tatap muka sekarang, dan itu berkelanjutan, dan tema-temanya pun sudah disusun guru wali kelas. Semacam saya terakhir saya masuk ke 9A yang hari Senin saya bikin temanya jadilah orang hebat. Sebelum ke orang hebat masih refleksi diri, karena mereka mau ujian nih kan begitu. Jadilah orang hebat. Jadi saya kembangkan ini tema, saya bawa contoh-contohnya siapa saja alumni dari sini yang sudah berhasil. Saya putar videonya, semua alumni rata-rata yang sudah saya kenal membuat testimoni, dan memang betul termotivasi, betul termotivasi. Testimoninya saya dulu dari SMP Katolik Trisakti 2, ada beberapa orang yang kena ke dirinya kan begitu, tapi tidak semua. Apa upaya yang kita lakukan? Mungkin setelah ini nanti selesai Egidius, tolong dong bikin motivasi testimoni adik-adiknya. Dulu bagaimana Egidius di sekolah ini, saya tahu, ya kan, dan hukuman dari saya masih diingatnya di seumur hidupnya kan begitu, ya kan. Kita lanjut. Selanjutnya, ada nggak sih Pak kendala Bapak dalam memotivasi siswa secara luring selama belakangan ini? Kendalanya tidak ada, karena bertatap muka. Bahkan memotivasi siswa kita yang menurut kita sudah kita lakukan diagnosis akan kesulitan belajarnya, karena ada kolaborasi kerja dengan guru BK. Kita serahkan ke guru BK. BK juga sudah membuat buku kendalinya. Kalau ada pelanggaran, intinya kalau pada umumnya selama tatap muka ini, kendala yang berulang terus terjadi adalah keterlambatan tadi untuk masuk ke sekolah. Kita 7.15 sudah langsung ibadah, langsung ibadah di lapangan, berdoa di lapangan semuanya, bernyanyi, lalu berdoa. Ada juga yang terlambat, itu kan kendala. Ini setelah dianalisis, didiagnosis, kesiangan bang, masih ingat budaya 2 tahun itu. Malam-malam main Mobile Legends sampai pagi. Di daring masih dia ingat, masih imbas di masa luring ini. Terimbas, diakui. Udahlah kita riset itu handphone, ambil lagi, download lagi, begitu. Jadi memang anak ini memang udah dicuci otaknya oleh game ini. Dan memang itu 1-2 orang di sini ada kelas 9 pula. Bahayanya inilah yang kami tempeleng, jangan sampai nanti dia di sekolah barunya nanti makin merajalela sakit Mobile Legends ini. Bahkan untuk memfasilitasi mereka supaya tetap semangat dalam belajarnya, sebuah kegiatan kita bikin menjelang 17 Agustus yang lalu. Salah satu eventnya lomba Mobile Legends kita bikin di sini. Ada kita buat. Kita mendiagnosis kalau memang ini kebutuhan, memang kami janjikan asalkanlah kamu termotivasi belajar, kita bikin kompetisinya berhadiah. Begitu, semua kelas mengutus timnya, ada yang 2 tim 1 kelas, dan tim 2 terlaksana. Bahayanya setelah kami buat seperti itu, minta terus kalau bisa ada kegiatan apapun itu dilombakanlah Mobile Legends. Kegiatan Sumpah Pemuda kemarin memang sengaja tidak ada karena persiapan pembangunan di sini. Kalau ada kegiatan kita fasilitasi, asalkanlah dia tadi tidak terlambat datang ke sekolah. Memang betul, nggak terlambat datang ke sekolah. Apalagi udah dijadwalkan hari ini, udah kita bikin skema pertandingan Mobile Legends, bikin di Mading, cepat itu datang. Pak main Pak, udah kosongkan memorinya biar jam panas sekali nih, biar cepat nanti kerja handphone pinter, jangan lelet katanya. Itulah artinya ketika fasilitas itu tadi analisis kebutuhan, memang kami mengharapkan dia jangan lagi terlambat begitu. Begitu selesai event ini, mulai lagi
Begitulah kehidupan di kota Medan ini. Tapi kita tidak pernah menyerah, berbagai strategi kita buat untuk mendampingi. Itu ya, untuk jawaban saya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6 mungkin tadi udah Bapak jawab di pertanyaan nomor 4. Ada pertanyaan pengganti dari saya pribadi, Pak. Ya. Mungkin nggak sih Pak, setiap guru itu punya murid kesayangannya tersendiri dan itu yang memotivasi siswa yang nggak jadi murid kesayangan guru tersebut untuk nggak belajar gitu. Jadi nggak ada motivasinya siswa yang nggak jadi siswa murid kesayangan itu. Baik. Kalau saya sebagai guru mapel di sini dan wali kelas, tidak ada murid kesayangan sama saya. Saya selalu mencari upaya, cara. Kalau sudah saya melakukan diagnosis, kenapa ini anak sulit belajar, saya mendiagnosisnya, saya cari cara. Tidak bisa cara saya itu, saya berguru kepada guru BP sebelum saya serahkan. Karena BP, guru BK kita kan udah semua kelas ditangani dia. Setiap kelas kan pasti ada masalah. Kita berkolaborasi. Tidak ada murid kesayangan di hadapan saya. Guru yang lain pun tidak ada. Bahkan siswa yang berprestasi di sini terlambat dihukum kok. Dihukum. Bahkan kami pernah bukan mempermalukan, tapi supaya kau berubah, saya bilang. Kalau tidak, gini kau pandai matematika. Kau pandai matematika berhitung. Tapi di agama kau nggak pandai. Saya bilang, masa baca kitab suci nggak sesuai intonasinya. Ada pintarnya kau. Menurut penelitian, saya udah beberapa baca skripsi, bahasa jurnal, orang yang pintar matematika pada umumnya pintar di mapel lainnya. Saya bilang itu sama. Nah, seperti itu siswa. Tapi intinya tidak ada murid kesayangan di sini. Semua sama rasa. Hanya pendampingan kepada siswa yang berkebutuhan khusus lah contohnya. Ada juga temuan kita siswa ini yang sampai saat ini kemampuan dasar calistung jauh dari yang diharapkan untuk tingkat SMP ya. Ada 1-2 orang. Maksud saya calistung baca tulis dan itu dasar ya. Udah saya diagnosis. Kenapa seperti itu? Upaya apa yang saya lakukan? Ya saya hanya memberikan saran kepada orang tua, tolong dilakukan pendampingan secara kontinu. Ya Bapak kerjanya dan berpenghasilan oke-nya saya katakan ada. Ya pripatkan aja. Adanya guru-guru privat sekarang sudah aktif di calistung itu, dibilang ada orang tua mengiyakannya tapi tidak dipraktekkan. Saya telepon lagi, bagaimana Pak, bagaimana Bu? Oh iya Bapak carilah, kan nggak mungkin lagi jadi kita yang mencari, iya kan? Tinggal bikin aja di Facebook aja, butuh guru privat hubungi ini, udah ada nanti yang hubungin itu kalau itunya kan, kalau pandai. Tapi sampai hari ini belum ada, belum diberi hatinya sama orang tua itu. Ada ya, tetap kita motivasi. Hanya fungsi kita sebagai guru dengan pengalaman kita belajar, dengan pengalaman kita mengikuti pembelajaran di kampus kita dulu, ya kita memotivasinya cara-cara strategi tersendiri. Setiap guru itu beda-beda ya caranya, tapi tujuannya baik kok. Itulah jawaban saya terkait pertanyaan yang digantikan oleh saudari siapa? Saya. Ada lagi? Kira-kira? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada orang tua atau wali murid yang menanyakan nilai-nilai ulangan dan nilai-nilai tugas dan tugas-tugas selama pembelajaran daring? Ya, tadi saya sudah katakan, ada juga orang tua ini yang mengoreksi kinerja guru dalam hal melaksanakan evaluasi. Ya, guru kan setiap melaksanakan pembelajaran tentu harus dievaluasi melalui ulangan. Tentu ini akan dijadikan sebagai tolak ukur prestasi belajarnya.
hasil prestasi belajarnya bagaimana. Ada orang tua yang menanyakan itu, ada. Ulangannya, kenapa ulangannya Pak seperti ini? Padahal menurut anak saya ini benar gitu. Pak, kenapa tugasnya ini disalahkan Pak? Padahal menurut anak saya ini benar. Ada yang pas seperti yang dibilang orang tua itu, ada yang nggak pas, kan begitu. Nah, tapi tidak terlalu masalah. Oh iya Pak, aku lupa, jadi anak ini yang merasa bersalah. Maaf ya Pak. Ada. Tentu yang jelas dari pertanyaan dari adik-adik tadi, ada yang waktu menanya ulangan harian, formatif, ataupun tugas. Gitu ya. Ada lagi? Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah orang tua atau wali murid selalu berkomunikasi dengan guru mengenai perkembangan anak selama pembelajaran daring, Pak? Iya, tadi saya katakan setiap kita mau melakukan pembelajaran sampai malam pun itu kita udah kasih aba-aba. Misalnya besok rosternya 3 mapel. Saya sebagai wali kelas memotivasi. Nah, sore atau malam saya bikin, saya rekam suara saya kirim. Selamat malam anak-anak, besok mohon standby persiapan untuk melaksanakan Zoom mapel matematika, Google Meet mapel IPA, dan Google Meet mapel PJOK. Bagi siswa yang tidak hadir di Zoom, maka dianggap absen dan akan segera dilakukan home visit oleh guru BK ke rumah. Ya tentu mereka pun udah standby pagi-pagi. Ada juga 1-2 orang, selalu ada, dikatakan dari 32 murid kita di kelas, ada 1-2 orang itu yang betul-betul teledor. Alasannya klasik tadi. Maaf Pak, kesiangan bangun. Kenapa kesiangan? Itu tadi. Apa yang dilakukan sebelum pagi? 3 jamnya dia, jam 3 tidur sampai aja. Mana mungkin lagi kan begitu. Jam 3 itu pun handphone masih hidup, kata mamanya, lengket pula di charger. Sampai kita bikin video-video yang apa itu, kalau kau lengketkan charger, kau pegang tak kenapa-napa yang berkontak, kau matilah kau. Saya bilang, gimana ya, masih berharganya hidupmu samamu. Saya bilang lagi, siap Pak, siap salah Pak. Nah inilah jawabanmu macam polisi atau macam tentara, saya katakan lagi. Berubah sesaat itu. Nah, besoknya kalau udah kita umumkan hadir, kambuh lagi. Ya kayak gitulah. Ya namanya anak SMP. Lanjut, ada lagi kira-kira? Masih nomor 10 ya, karena pertanyaan dulu sudah ini apa sama dengan kaitan juga dengan tadi jadwal pelajaran dengan apa nilai-nilai tadi. Itu masih Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara Bapak pribadi sebagai guru dan juga guru bidang studi dalam memberikan penghargaan terhadap siswa dan prestasi? Oh ya, baik. Kalau cara saya unik-unik. Pernah saya memberikan reward, kan rewardnya bagi peserta didik kita yang berprestasi. Pernah saya buatkan sendiri medali, saya keluka, bikin. Ada yang gold, ada yang perak, ada yang perunggu, saya bikin. Untuk di mapel saya sampai berhasil. Ada yang saya buatkan hadiah-hadiah kecil lah, menurut saya. Memang kalau ditukarkan ke rupiah kan uang rupiah saya yang pergi. Tapi itu tidak menjadi penghalang karena kita pun dapat berkat dari pekerjaan kita, kan begitu. Ballpoint. Ada yang semacam kemarin kebetulan dari mata pelajaran IPA di pandemi kita juga ada yang berhasil loh. Pandemi kemarin melaksanakan olimpiade dari mapel IPA. Nama kakaknya si Rizkiana, saya lupa itu namanya, dapat medali perak dia di olimpiade IPA. Lalu saya dengan Ibu Saragi, udah yuk kita kasih reward. Saya kasih reward 1 bulan uang sekolah dari saya, 1 bulan dari Ibu Saragi. SPP-nya kami bayarkan. Itulah upaya-upaya.
Dan anak itu senang, orang tua itu senang. Kan begitu. Kami pun senang memberikannya. Karena upaya yang kita lakukan itu di pandemi ini haruslah betul-betul kita hargai, kan begitu. Orang susah bertemu, kita bertemu. Curi-curi waktu kita bertemu di ruang multimedia, melakukan pendampingan pembinaan kepada siswa berprestasi agar bisa mengikuti Olimpiade Sains. Nah, foto lagi untuk mengenalkan ke lingkungan masyarakat, pampamkan balihonya di depan sekolah oleh kepala sekolah. Begitulah caranya. Orang melihat sekolah kita semakin menunjukkan eksistensinya di pendidikan, begitu ya. Apa sih nilai jual sekolah kita ini? Nah, kira-kira seperti itu. Ada lagi adik-adik? Menurut Bapak pribadi, apakah orang tua atau wali murid itu perlu mengontrol waktu belajar dan waktu bermain anaknya di rumah? Sangat perlu. Sangat perlu untuk memperhatikan bagaimana anak itu selama berada di rumah. Fungsi orang tua kalau memang dalam bekerja, tapi kalau memang sudah kita berikan, orang tua ini sudah memberikan beberapa pesan-pesan yang menurutnya, kan dia udah kenal karakter anaknya, yang menurutnya ini akan terlaksana dengan baik, walaupun melalui telepon dalam pekerjaan bapaknya misalnya sebagai Gojek, anaknya di rumah, semana nak tugas-tugasnya, kan bisa saja dikontrol seperti itu. Ada yang melakukan itu. Ya Pak Tumorang, saya lagi narik Gojek ini, saya telepon supaya tugasnya diselesaikan. Ya mudah-mudahan lah Pak diselesaikan. Nanti Bapak pulang naik Gojek, narik Gojek Bapak itu, Bapak buka bukunya sekali-sekali Pak, lihat Bapak dulu ditulis apa enggak. Nah, karena kami udah bikin trik, selalu ada tanggal di atas. Setiap tugas ada tanggal, kan ada kejadian. Kalau nggak dibuat tanggal ini tanya, tugas tanggal berapa, belum berapa, tanya, saya katakan. Ada orang tua itu yang perhatikan, memberikan perhatiannya meskipun dia dalam pekerjaan. Ada yang di rumah juga memberikan perhatian. Ada yang sama-sama di rumah bertemu dengan mamanya atau bapaknya, kan tentu ini diawasi mereka kok. Terutama fungsi mereka di sana pada sulitnya akut apa tadi ya, akut pandemi tadi ya, bagaimana anaknya jangan sampai tertular atau salah satu anggota keluarganya begitu. Ada lagi kira-kira? Pak, pertanyaan terakhirnya, apakah orang tua atau wali murid juga perlu menciptakan suasana yang mendukung anak belajar? Iya, tentu sangat perlu sekali orang tua atau wali murid menciptakan suasana belajar anak itu supaya betul-betul nyaman dalam belajarnya di rumah, menyelesaikan tugas-tugasnya. Sebagai contoh, ya mungkin saja dia sudah dijadwalkan harus belajar malam itu jam 8 sampai jam 10, jangan diganggu lah, kan begitu. Ya kan, televisi segala macam jangan kuat-kuat. Ada di rumah seperti itu Pak, jam 8 sampai jam 9 ini belajar. Kalau sore dia, karena dia ikut kegiatan sepak bola sampai jam sekian, ada yang dijadwal yang betul-betul ada itu kegiatan mereka itu, schedule mereka ada yang memang nggak pakai schedule ya, ada yang pulang sekolah harus membantu orang tuanya pergi ke tempat sampai, ada membantu orang tuanya untuk memulung. Akhirnya apa? Kecapean, nggak tersiaplah tugasnya. Iya Pak, capek kali dia semalam Pak, pas kali banyak kali sampai itu yang harus kami bongkar Pak, capek kali dia Pak. Ada yang ingat orang tua ini, dia telepon, Pak anak saya tidak bisa siapkan tugasnya ya Pak, keletihan. Ada, yalah Bu, tapi ingatlah ya Bu ya, anak kita ini masih sekolah ya Bu, saya canda-candai lagi, jangan terlalu capek. Nanti jadi gak ada semangat belajarnya lagi. Pulang sekolah ke sampah, pulang sekolah ya beberapa orang memang itu, tapi pada umumnya banyak anak itu yang
keberadaan ekonomi orang tuanya sedang lah ya atau menengah, masih tertata hidupnya, yang ke bawah ininya. Nah, kalau ekonomi orang tua di sekolah kita ini kan menengah ke bawah, iya kan? Tidak ada di sini orang tua yang ekonominya di atas. Contohnya anggota DPRD, anak bupati, ada di sini. Yang ada anak polisi, anak tentara, anak PNS, ya, anak-anak pengusaha. Kalau bilang pengusaha, usaha grosir kan begitu. Hanya itu aja. Lainnya berjualan pajak Sambo, pajak Garuda, itunya. Tentu ini pun mempengaruhi keberadaan si anak ini dalam melaksanakan pembelajaran dia secara mandiri di rumah. Barangkali kami sebagai guru di sini selalu sampaikan kepada orang tua, kami tetap mengontrol anak kita dalam belajarnya. Tapi ingatlah bapak dan ibu lah sebagai kontrol utama di rumah. Bagaimana anak kita ini? Kalau memang nakal dia, sering larut pulangnya, sampaikan ke kami, biar kami lakukan home visit bersama guru BK. Kira-kira betul jawaban saya. Ada lagi kira-kira? Baik Pak, terima kasih. Cukup sudah Pak wawancara kita. Sudah ada pertanyaan Pak. Baik ya Pak, terima kasih Pak buat waktunya Pak ya. Siap. Ya, terima kasih Pak buat kalian semua para mahasiswa UNED. Ya,